Hormat. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Oke, silahkan duduk. Setelah minggu lalu kita bertemu, maka hari ini kita kembali bertemu di sini untuk memulai dengan kegiatan pembelajaran kita. Dan hari ini materi kita yang akan kita bahas yaitu tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Baik. Namun sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengecek dulu. Apakah semua hadir? Iya. Berapa orang yang tidak hadir? 3. 3 orang yang tidak hadir. Alasan apa mereka 3 orang itu? Alfa sakit izin. Oke, baik, terima kasih. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran, marilah anak-anak kita mempersiapkan diri untuk memulai dengan kegiatan pembelajaran kita ini, dan Ibu mengundang kita sekalian berdiri. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, sehingga kami semakin beriman kepadamu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah utusan Allah. Maka hari ini kita juga akan melihat tentang materi Roh Kudus memberi daya kekuatan kepada kita manusia. Maka untuk itu di sini kita akan melihat kompetensi dasar dan indikator Roh Kudus sebagai daya hidup gereja. Indikator syukur. Yang kedua, santun dalam kehidupan menggereja sebagai wujud karya Roh Kudus. Yang ketiga, memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini, yaitu merumuskan doa yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus dalam gereja perdana dan gereja masa kini. Dan yang berikut, membuat puisi yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Dan yang berikut, membuat refleksi iman yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Materi faktual. Sesudah itu, materi konseptual dalam pembelajaran prosedural. Dan materi yang keempat yaitu materi metakognitif. Yang kita pakai nanti adalah gambar-gambar dan video. Itu yang nanti kita mau pelajari. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus bagi manusia? Dan yang ketiga, apakah Roh Kudus masih bekerja dalam gereja zaman sekarang? Jelaskan. Melalui kegiatan ini anak-anak, Roh Kudus berkarya mendampingi setiap orang dan juga mendampingi gereja hingga saat ini. Pendampingan Roh Kudus tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa karunia, yakni karunia kebijaksanaan adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi, dan kewajaran yang memancar dengan persatuan kasihnya dengan Tuhan. Dalam kelompok, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang Anda kenal dengan Roh Kudus? Ya, silakan. Roh Kudus adalah Roh Allah yang dijanjikan Yesus kepada para rasul sebelum Dia naik ke surga. Baik, kita beri aplaus. Apa peranan Roh Kudus bagi manusia?
Masih? Masih. Ya, kalau masih silakan beri penjelasan. Terus masih bekerja dalam gereja zaman sekarang? Jawabannya adalah masih. Yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti yang sementara kita jalankan, yaitu melalui pendidikan di sekolah. Sesudah itu baik, itu adalah peranan Roh Kudus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Siapa mengikuti sikap dengan baik, nah, siapa yang aktif, siapa yang tidak, itu prosesnya disebut dengan observasi, pengamatan. Apakah spiritualnya baik, apakah sikap sosialnya baik, dan apakah itu pengetahuannya baik, dan keterampilan menjawab, keterampilan menulis itu akan dinilai dalam kegiatan ini. Tadi, untuk itu silakan. Gelap. Apa? Gelap. Dunia gelap. Tetapi ketika diterangi oleh apa? Siapa masih ingat dalam video tadi? Siapa masih ingat? Ya. Silakan. Ya. Ketika diterangi oleh Roh yang jalannya seperti cacing tadi, bergelombang di atas muka bumi, maka semuanya itu menjadi apa? Roh tadi kita mendengar atau kita melihat dalam video tadi, roh nama lainnya apa? Tulisannya bahasa Ibraninya, ruah. Atau bisa disamakan dengan apa? Nafas. Dan nafas yang diberikan oleh roh itu memberikan apa? Energi atau apa? Kekuatan. Itulah daya kekuatan Roh Kudus memberi kita, sehingga sampai dengan saat ini kita semua masih dalam keadaan baik-baik. Betulkah tidak? Betul. Oke, baik. Sekarang coba anak-anak perhatikan 3 gambar ini. Gambar yang pertama, kelompok yang di sana silahkan menjawab. Gambar apakah? Ya, ayo kelompok menikah, silahkan. Ya, menurut kelompok menikah bahwa gambar pertama itu adalah gambar burung merpati. Benar? Lihat baik-baik gambarnya. Ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah daya Roh Kudus yang dicurahkan kepada jemaat perdana. Siapakah jemaat perdana yang Anda tahu? Jemaat perdana, para rasul. Itulah yang disebut dengan jemaat perdana. Baik, ini Roh memberikan kekuatan, maka dia mengadakan tangan untuk menerima energi dari Tuhan. Sesudah itu, gambar yang kedua menunjukkan mereka sementara menantikan atau sementara menerima curahan Roh untuk bisa berani mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan gambar yang ketiga pun demikian. Ya, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan bahwa daya kekuatan Roh sungguh-sungguh dapat memampukan manusia. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Baik anak-anak yang terkasih, aku mendengarkan bacaan tadi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, apa yang terjadi setelah para rasul menerima Roh Kudus? Berkat Roh Kudus, para rasul yang awalnya merasa takut dan tidak berani lagi untuk menampakkan diri di hadapan orang banyak, apalagi untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan. Baik, dengan Yesus. Yang kedua, apa saja yang dilakukan Roh Kudus dalam diri para rasul? Karya gereja dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini, misalnya pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran atau khotbah, karya liturgia seperti perayaan Ekaristi dan ibadat, karya dan sebagainya. Baik, terima kasih. Melalui para rasul. Apa hasil karya? Tadi kita sama-sama mendengar hasil karya dari para rasul, yaitu kira-kira apa yang terjadi. Ada 2 poin di dalam. Silakan, tadi dalam bacaan. Ya. Memerintahkan roti dan berdoa. Baik. Siapa lagi? Kelompok mana lagi? Dan dalam persekutuan. Baik. Jawaban Anda semua benar. Tetapi masih kurang satu, yaitu jumlah mereka. Jumlah mereka bertambah. Itu adalah daya kekuatan roh yang menuntun para rasul sehingga mereka berani tadi. Kita sudah mengatakan para rasul berani untuk mewartakan Yesus sebagai Tuhan. Dengan jumlah mereka bertambah kira-kira berapa tadi? 3.000 jiwa. Baik, pertanyaan yang keempat. Masih. Ya, masih. Berikan contoh. Misalnya pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran, seperti khotbah, karya liturgia seperti perayaan Ekaristi dan ibadat. Ya, baik, kita anak-anak, pembelajaran kita hampir selesai. Untuk itu, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Tapi sebelum kita mengambil sikap doa, ada tugas yang Anda harus kerjakan dalam kelompok. Yang pertama, nama kelompok. Tulis di situ lembar kerja peserta didik. Kita telah belajar bersama dan memahami bahwa Roh Kudus senantiasa mendampingi setiap langkah hidup kita. Sudahkah kamu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita akan menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, Engkau memberi Bapa surgawi untuk menerangi jiwa raga kami, sehingga kami selalu aku berserah, berharap, dan percaya bahwa kehadiranmu saat ini di hadapan Allah tidak sia-sia, melainkan memperoleh kembali kekuatan sendiri semua. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa, Dalam